warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat lahir batin untuk kita semua. Kali ini kita bertandang ke kafe atau rumah Goa, Go to Allah. Sang empunya om paling ganteng sejagat raya. Ya, seniman serba bisa, multi talent, musisi, aktor, presenter, pelukis, desainer grafis, aktivis, pendiri Kandang Jurang Doang. Beliau adalah Dik Doang. Pakai tepuk tangan nggak? Nggak usah ya. Kalian tepuk tangan yang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan tepuk tangan yang ikhlas menjadi keberkahan tersendiri. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita minum dulu. Bismillah. Insya Allah. Nah Om Dik, jadi saat banyak musisi hijrah yang mengharamkan musik ya, Om Dik datang dengan sekelompok musisi yang juga hijrah, terus mendirikan Goa Band, Go to Allah. Nah itu memang sebenarnya datang untuk mendidik atau mengedukasi para musisi ini, atau memang untuk sebagai jawaban dari fenomena hijrah ini, Om Dik? Ya, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hijrah itu kan perjalanan sebuah hati ya. Bukan yang kelihatan dari permukaan, tapi juga ada ruhnya yang sudah terlepas dari tubuh jasadnya. Jadi saya hanya menjadi jembatan saja sih bagi teman-teman, karena mereka juga sudah mendapat hidayah mungkin lebih dulu dari saya. Dan Goa ini harus menjadi rumah bagi mereka, atau ini lebih tepatnya menjadi halaman depan rumah kita. Jadi saya terbuka untuk apapun itu, selama itu semuanya go to Allah, Goa. Udah berapa lagu yang diproduksi sama Goa, Om? Ya lumayan, ada 6 lagu. Satu album berarti? Ya, satu album. Apa lagu yang paling ditonjolkan apa nih Om? Sia-sia atau apa? Ya termasuk sia-sia. Jadi ada orang ibadah, tapi ibadahnya sia-sia. Karena mungkin dengan ibadahnya dia mencari pencitraan, atau sekedar mencari pahala. Walaupun tidak apa-apa, tapi teruslah kita naik kelas. Ibadah itu adalah seorang hamba menghambakan Tuhannya, kan? Ibadah itu kan sebenarnya berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah, meninggalkan seluruh yang diamanahkan. Dan saat kembali kau dari ibadah, kau telah meniadakan diri bahwa kau bukan siapa-siapa. Jadi kalau orang memang ahli ibadah, dia pencinta dia. Dia tidak menjadikan dirinya yang terbaik, tidak menyalahkan majelis lain di luar apa yang dia yakini. Gitu. Nah, luar biasa. Ustaz Muhlisin, gimana tanggapan ibadah ini untuk para pencinta? Udah selesai sebenarnya nih. Jadi ngawalinya aja udah dalam sekali ya. Saya selalu mengatakan Om Dik, saya itu senang bukunya Ibnu Athaillah yang Al-Hikam itu. Al-Hikam ya. Di awal-awal babnya itu bicara tentang ikhlas. Oh ya. Beliau bicara tentang al-a'malu suratun qa'imah gitu ya. Jadi aktivitas ibadah kita itu seperti badan tanpa ruh gitu. Badan tanpa ruh. Wa arwahu wujudu sirril ikhlas fiha. Dan ruhnya itu yang bisa menerbangkan itu sampai kepada Allah, bukan hanya ikhlas, tapi wujud ikhlas yang sir. Ikhlas aja nggak cukup, ternyata ikhlas yang sir kan lebih repot lagi. Oleh karena apa yang disampaikan Om Dik tadi, Om paling ganteng di dunia dan di langit, itu memang penting ya, karena apalagi sekarang ya zaman pencitraan. Kalau para sufi itu mengatakan ikhlasmu itu definisinya sederhana. Ketika engkau beribadah, engkau nggak butuh saksi dari manusia. Biarkanlah Allah yang menjadi saksi ibadah kita, sehingga dengan itu kemudian terbanglah amal kita nyampe kepada Allah. Tapi kalau saksinya masih saksi manusia, ya dapatnya apresiasi manusia. Yang tadi sia-sia itu gitu. Ya, jadi salah satu definisi ikhlas itu memang yang saya pahami, dia adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi memumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho.
Jadi hambanya yang berangkat dengan ikhlas akan dijemput oleh Tuhannya. Ya. Lalu Allah meletakkan ridhonya. Nah, perjumpaan ikhlas dan ridho ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Jadi ikhlas itu tidak perlu disebut-sebut, tidak perlu ada saksi, tapi nanti dalam faktanya orang itu hidup di dalam keberkahan. Wah, itu. Ya, dia hidup dalam kesederhanaan, tapi dijamin tamu-tamu yang datang tidak ada yang kelaparan. Ya, kakinya diborgol oleh orang lain, tapi larinya jauh lebih cepat daripada orang yang memborgol kakinya. Bahkan airnya dicuri ya oleh tetangganya, tapi dia jauh lebih mewangi. Ya. Jadi itu memang manajemen kalbu keilahian. Betul, betul. Ya rasanya juga bukan tanpa sebab ya. Ustadz Mukhlisin dinamakan oleh orang tuanya sebagai mukhlisi. Itu diharapkan menjadi orang yang mukhlis. Doa. Ikhlas doa. Sudah sampai di situ. Berat. Perjalanan rohani, Mas. Nah, bagaimana ciri-ciri orang mukhlis itu? Ikhlas seperti apa sih? Ya ada yang mengibaratkan misalkan ikhlas itu seperti kita buang air besar. Ya udah tanpa kita lepas aja, tanpa ada beban, tanpa ada pretensi apa-apa. Ya, ikhlas itu kan kholaso yakhlisu, ikhlas itu kan murni. Yes. Jadi tidak boleh ada ruang yang lain gitu. Maka cinta itu nggak boleh ada ruang. Mahabbah itu kan ketika ruangan kita sudah penuh dengan yang kita cintai dan nggak boleh ada ruang buat yang lain. Maka antara ikhlas sama syirik itu kan opposite betul ya. Allahus somad ya. Allahus somad betul-betul wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi betul-betul Nabi sendiri mengatakan aku disuruh beribadah untuk apa? Hanya untuk Tuhan. Nggak boleh ada ruang sedikit pun buat yang lain. Gitu. Dan itu yang menurut Bang Dik tadi ya perjalanan seumur hidup ya Bang Dik ya, antara ikhlas, kemudian ada ridho, kemudian ada keberkahan. Ini kalau tiga ini betul-betul kita istiqomah, kita murni untuk Allah, dan otomatis kalau murni untuk Allah, ridho biasanya. Apapun yang diberikan kemudian nggak ada catatannya. Kebanyakan kita ini banyak catatannya. Ya Allah, saya terima ini tapi kok saya nggak diapresiasi ya. Saya sudah berjuang untuk banyak orang kok kemudian apresiasinya malah difitnah dan sebagainya. Kalau sudah ikhlas, outputnya ridho, berkah tadi. Berkah itu ziyadatul khair ya. Ketika kebaikan kita tidak hanya untuk diri kita ya Bang Dik ya, tapi siapapun yang ketemu dengan kita mendapatkan nilai manfaat atau apapun yang positif dari diri kita. Nah, terkait ikhlas dan ridho nih Om Dik. Jadi puncak karir Om Dik waktu itu tahun 2006 memilih mundur dari dunia gemerlap keartisan dan memilih jalan sunyi. Yang apa namanya? Mundur dari dunia gemerlap, terus memilih jalan sunyi, menempuh jalan salik, ya mendalami dunia tasawuf. Itu sejak kapan sih Om Dik? Ya apa triggernya yang membuat Om Dik apakah wah itu dunia yang gemerlap luar biasa ya, ada banyak. Baik. Bismillah ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin kalimatnya bukan mundur, tapi karena Allah saya telah menaklukkan dunia. Luar biasa itu dirubah dibalik. Jadi sebelum usia 40 taklukkanlah dunia. Siapa yang bisa menaklukkan dunia, maka dunia seisinya akan melayaninya. Ya, ibarat kita merebutkan pulau, kita menang, maka mata airnya saja juga milik kita dengan izin Allah. Apa yang enggak teman-teman? Allah bermurah hati. Saya menjadi 5 Panasonic Award berturut-turut untuk kategori pembawa acara olahraga. Itu keliling dunia itu, ke tempat-tempat yang terbaik di dunia ini. Menara pun paling tinggi, ya. Kereta pun bisa menyelam ke dalam laut. Saya pernah menjajaki itu. Fabi'ai. Lalu saya pembawa obor Olimpiade 2008 jam 8 tanggal 8 di negara paling besar di dunia, Beijing, China. Ya. Jadi saya sebenarnya sudah menaklukkan, jadi bukan mundur. Kalau saya maju terus gitu, gini nih. Coba kamu begini. Piramid ya. Gak, kamu begini coba. Saya kan ini orang-orang yang bergumul di sini, ingin jadi orang hebat, ya. Lalu saya udah melesat nih atas izin Allah di sini nih. Ya, ada bonggol kan? Sekarang saya mau tanya sama kamu, setelah dari sini kemana? Ke atas. Coba tunjukin. Sini. Di sini ya? Iya. Kalau udah di atas gimana? Jatuh? Jatuh. Nah, makanya saya mengambil di sudut yang ini. Oh gitu. Nih ada sudut. Yang jarang orang pilih, padahal inilah yang membuat
gitar jadi bisa kita pegang gripnya. Oke. Ya, jadi megang chordnya ya. Sehingga kita tidak pernah jatuh-jatuh karena selalu menatap ke atas. Nggak pernah titik awal, titik akhir. Iya, kalau kita pingin di atas pasti jatuh. Jadi saya emang tidak ingin terus-menerus berada di ketinggian yang sesungguhnya ada Allah yang maha tinggi. Maka siapa orang yang merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan yang maha tinggi, Allah lah kelak yang akan meninggikan. Otomatis. Ya, jadi balik lagi ke soal tadi, apakah sudah ikhlas? Apa tuh ikhlas gitu kan ya? Apa di sini ada muklis ya? Ikhlas itu salah satunya juga. Yang kamu bisa ukur adalah ikhlas itu ibarat buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Artinya kamu sudah nggak senang dipuji-puji. Kamu mendingan kalau dipuji-puji tidur aja. Tinggalkan aja pertemuan itu gitu loh. Kata Rasulullah lempar pasir. Iya, karena yang pantas dipuji hanya Allah. Kalau kita dihina pun karena ikhlas kita balasnya dengan doa. Ikhlas itu letakkan di depan bukan di belakang peristiwa. Hidup itu bukan menang dan kalah. Karena cepat atau lambat, mau tidak mau, kita pasti melewati kedua hal itu. Tapi yang paling penting, kita harus ikhlas berkompetisi dalam hidup. Untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Itu kan penting. Ya. Jadi sekali lagi pertanyaanmu ku jawab, sejak kapan? Gitu kan ya. Menempuh jalan salib. Sejak saya mengenal nama Allah dalam urutan Asmaul Husna yang ke-40 adalah Al-Hasib yang maha berhitung. Berhitunglah kamu terhadap usia kamu nggak akan hidup selamanya. Ya, kalau kamu nggak percaya nanti ada masa perhitungan paling diperhitungkan atas amalan kebaikan dan keburukan. Di sidang kita di pengadilan itu, sidang di mana ketidakadilan akan seadil-adilnya di sidang di saat itu. Jadi kita jangan mencari keadilan di dunia ini. Memang dunia ini bukan tempat keadilan ya. Tapi itulah misi besar Islam untuk mengingat, agama pengingat atas berlakulah kau adil. Ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mencipta dan yang diciptakan, yang tidak nampak dan yang pernah menapak tilas. Apa jaminannya? Hablum minallah, hablum minannas. Ya. Bahkan orang boleh menikah laki-laki ini 2, 3, 4 asal berlaku Adil. Jadi adil ini bukan perilaku orang berpoligami. Orang tidak kawin pun dia harus berlaku adil. Kapan olahraganya, kapan sholatnya, kapan sekolahnya, kapan dia bermasyarakatnya. Nah, dikhawatirkan begitu dia menikah, dia mulai berpihak kepada ibunya, ibu mertuanya ditinggalkan. Ini nggak benar, ini tidak Islam. Makanya dikhawatirkan kalau engkau menikah lagi, nah sudah selesai perkara itu, ya. Makanya sila yang kedua apa namanya? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil. Disebut kemanusiaan yang adil, ya. Yang keempat, yang kelima? Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Keadilan sosial. Disebut lagi. Jadi kalau negara ini berlaku, bukan hanya individu, negara ini pun berlaku Islami, artinya diingatkan berlaku adil, maka dijaminlah selesai agama ini membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam sebuah ayat kan dikatakan adilu fa innahu aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, maka itu lebih dekat pada ketakwaan. Nah, konsep takwa atau adil ini kenapa disebut sebagai dekat dengan takwa? Ya tadi nyambung dengan al-hasib tadi. Apakah memang ibadah perlu hitung-hitungan tadi gitu? Usah silakan. Iya, memang adil itu kan definisinya bukan sama ya, Om Dik ya. Adil itu watu syai'in ala mahalli. Jadi ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu. Jadi bukan sama rata, bukan jabatan atasan sama bawahan diberikan salary yang sama, tetapi bagaimana kakak adik dan sebagainya. Tapi betul-betul bagaimana kita bisa menempatkan diri kita, memperlakukan orang lain pada porsi dan kedudukan yang pas gitu. Dan itu bukan butuh ilmu. Di dalam bahasa Quran, semua nabi dan rasul itu diberi ilmu zahir, tapi juga diberi hikmah, wisdom. Nah, wisdom itulah yang membuat seseorang bisa melihat kapan sih harus bicara yang pas untuk orang yang pas, dalam kondisi yang pas. Itulah keadilan. Maka tadi saya setuju dengan Om Dik, semua aspek dalam bidang kehidupan, di sekolah, di jalan, di politik, di olahraga, kalau keadilan hilang selesai. Maka sampai diulangkan 2 kali itu ya, bahwa kemudian
keadilan itu mendorong kita untuk lebih dekat kepada ketakwaan. Apa? Ya, ketakwaan itu kan kesadaran kita bersama Allah terus. Yes. Ketika kita lost contact sama Allah, keadilan pasti berkurang atau kemudian menjadi tidak adil. Bahkan dalam ayat yang lain, ini yang sering kali Om Dik, saya nanti juga minta Om Dik melihat itu apa, kan Allah mengatakan begini, janganlah kebencianmu pada satu kelompok membuat engkau berbuat tidak adil. Dan seringkali kan itu nggak objektif lagi. Gara-gara pilpres 7 bulan kita nggak lihat objektif itu, atau ngelihat apapun kalau sudah kebencian, keadilan susah dilihat secara betul-betul proporsional. Maka kalau engkau mau adil, kesadaranmu, takwamu bersama Allah harus terus ada. Maka kalau kita lost contact, melakukan sesuatu kata Rasulullah tidak dibarengi basmalah, keadilan juga pasti jauh dari kita. Nah, ini menarik ya. Saya ke Om Dik lagi. Dalam sebuah podcast itu sama Ronald kalau nggak salah, Om Dik bilang jangan melihat sudut pandang, tapi perluas cara pandang. Jarak pandang. Jarak pandang. Jadi bukan sudut pandang tapi jarak pandang yang harus di ini. Itu gimana maksudnya Om Dik? Iya, kalau sudut kan begini, gitu kan. Ya, tapi jarak pandang kan begini ya. Nah, itu maksud saya hitam putih. Ini wawasan ya. Ini cakrawala. Ya, jadi wawasan itu akan menggumpal menjadi cakrawala. Jadi yang kita bicarakan hari ini teman-teman, ini adalah sudut pandang. Ya. Bawalah pulang pembicaraan ini menjadi jarak pandang. Ya. Jadi tadi kan banyak saling membenci kelompok dengan kelompok. Apalagi 73 golongan kita akan terbagi. Hanya satu yang benar. Semuanya mengaku Mengklaim yang satu. ya, semua mengatakan semuanya ahli sunnah. Tapi siapa yang satu ini yang selamat? Dia adalah orang satu-satunya yang menyintai perbedaan semuanya. Siapa yang satu itu dari 73 golongan yang selamat? Dia adalah yang menyintai semua perbedaan. Dia memeluknya dengan cinta. Cinta atas nama Allah. Ya, orang bisa keliru, orang bisa merasa benar, tapi itu merupakan pembenaran. Jadi sekali lagi, marilah kita menjadi agama pencinta, karena teladan kita, sang Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dia memang gagah, tapi dikenali oleh orang lain dengan kelembutan hatinya. Itu jauh lebih indah. Ini menarik sekali apa yang tadi disebutkan oleh Om Dik ya, bahwa kita perlu jarak pandang ya. Di Jalaluddin Rumi kan kita itu bagaikan orang buta ya, yang melihat seekor gajah. Ya, kita memegang kakinya itu ibarat beton gitu misalkan, atau kita memegang kupingnya, telinganya itu seperti kipas, kita tuh memegang belalainya seperti selang gitu. Nah, bagaimana Islam melihat jarak pandang ini? Kalau Islam kan memang melihat sesuatu itu harus utuh ya, gitu. Bahwa Quran aja bilang kalau masuk agama harus utuh, tidak kafah, udkhulu fis silmi kafah. Jadi tidak parsial ya. Dalam konteks ilmu keislaman, maka fikih aja nggak cukup gitu. Karena fikih bicara tentang halal haram, dohir. Sholat aja definisinya kan perbuatan, ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Khusyuk tidak termasuk di situ sebagai syarat sah salat, tapi kalau masuk ke dunia tasawuf kan khusyuk menjadi elemen yang tadi menghantarkan sholat kita nyampe kepada Allah. Jadi fikih saja nggak cukup, tasawuf aja kalau kemudian hanya tasawuf fikihnya ditinggalkan juga nggak cukup. Jadi Iya. utuh. Benar, setuju. Nah, seringkali kita kebablasan gitu. Tasawuf kan saya sudah sholat 24 jam gitu. Kemudian saya udah puasa, dari ngomongin orang, saya nggak perlu lagi puasa yang cetek, yang sekedar makan dan minum. Jadi betul-betul harus utuh gitu. Oleh karenanya untuk bisa melihat bukan sudut pandang tapi apa tadi? Jarak pandang. Jarak pandang. Kalau Inayat Khan mengatakan luar biasa, hidupmu itu kalau mau hijrah, engkau berubah dari perspektif manusia menuju perspektif Tuhan. Kebanyakan perspektif manusia itu kan sempit, tapi kalau perspektif Tuhan itu ngelihatnya utuh. Kalau orang sudah seperti itu, maka ngelihat perbedaan indah sekali karena dia tarik ke atas semuanya. Yang satu cuman Allah, tapi sifat makhluk itu berbeda. Perbedaan itu wasyik bimasyiatillah. Ya memang dibiarkan ini terjadi, memang justru karena itulah setuju saya dengan Mudik, karena perbedaan itu yang dilihat bukan perbedaan. Fastabiqul khairat. Siapa yang paling punya kompetisi untuk memberikan yang terbaik dari perbedaan itu, itulah yang terbaik di mata Allah. Ya. Jadi orang suka memisahkan tasawuf dengan syariat, dengan fikih, padahal syariat ini ya kita sholat tuh harus ngangkat takbir gitu.
ya, sujud, ruku dan lain-lain, salam, itu syariat. Tapi tasawuf itu adalah ilmu kekhusyuan gitu loh. Jadi jangan dipisah itu, dua-duanya itu adalah satu. Jadi ketika engkau sudah belajar syariat, bermarifat lah istilahnya gitu ya. Allah pun zahir dan batin. Iya, jadi ini bukan aliran gitu. Wah, lo tasawuf ya. Ya bukan soal tasawuf. Saya pernah disampaikan ngajar apa Pak Ustadz, tasawuf bid'ah. Udah repot juga mau mendebat, ya sudah lah gitu. Karena kita tidak akan menemukan kekhusyuan, ini mohon maaf ya, saya juga belum khusyuk, tanpa kita belajar ilmu marifat ya, ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana, memiliki ridho di situ. Kenapa kita sujud? Kita merendahkan hati sederhananya di hadapan yang maha tinggi. Kalau sujud kamu sudah benar, kamu masih dihina orang, ya kamu jangan marah. Jadi bukti orang yang sholatnya benar, dia jarang marah, tidak pemarah. Karena ketika dia sudah sujud, udah nggak ada lagi tempat jarak, terus masih dihina, kita serahkan kepada yang maha tinggi kan begitu. Ini kok masih mengeksekusi sendiri kan gitu. Betul. Ya di mana bokong kita lebih tinggi daripada otak kita. Salam juga bukan hanya mengucap salam, tapi lebih luas lagi kita akan melihat tetangga kita di kanan yang tidak berpakaian, berikanlah busana yang baik. Dan kiri ada yang tidak makan, maka sedekahlah kamu dengan makanan yang ada, kan gitu ya. Betul. Jadi bukan asal. Jadi kita diajak tamasya ini, dan ini adalah sholat, di mana kita berbuat baik, tetap aja kita akhirin ujungnya harus istighfar. Ya. Harus minta ampun juga ya. Berbuat baik aja kita harus minta ampun, gimana kalau kita berbuat jahat? Ya. Itulah yang sering kali Mas Rifki, orang sering lupa nganggap sholatnya itu selesai ketika mengakhirinya dengan salam. Padahal itu separuh perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu komitmen setelah saya sholat ini, siapapun yang ketemu dengan saya harus dapat manfaat dari kehadiran saya. Jadi kan salam itu nama Allah. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam. Pertanyaannya salam itu apa? Kan orang menyebutnya salam damai atau apa, padahal itu memberikan kebaikan kepada siapapun. Salam itu adalah yang maha mensejahterakan. Tapi banyak majelis saya tanya, salam itu apa? Selamat. Jadi pantesan sekarang masuk Islam berbondong-bondong sekedar mencari selamat. Padahal harusnya membuat sejahtera dulu di lingkungannya. Maka otomatis semuanya jadi selamat. Karena perintah baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali ditanamkan adalah tebarkanlah salam. Bukan ucapkan salam, harus lebih luas lagi nih. Tebarkanlah salam. Jadi dimanapun kita berada di buminya Allah ini, buatlah kesejahteraan. Sejahtera itu apa? Sejahtera itu ibarat pohon yang tumbuh tidak jauh dari sungai ya. Dia tidak pernah kehilangan mata air, daunnya lebih lebat daripada pohon yang lain, buahnya lebih banyak. Anda berteduh di bawahnya, tidak ada panas yang menyengat. Hujan begitu derasnya, tidak ada tetesan. Buahnya bukan hanya untuk yang menanam, itu yang lewat dijatuhin. Bahkan mendengar kabar tentang pohon ini dikirim. Maukah kita hidup seperti itu? Makanya kita harus benar-benar mendapat ilham dari mengucap salam di dalam sholat ini. Kira-kira begitu, tambahan. Jadi itulah kira-kira yang mungkin membuat Om Dik membuat kandang jurang doang. Ya itu kan apa ya, kita kan sholat di atas sejadah. Jangan berhenti di atas sejadah karpet yang kau beli mungkin di Tanah Abang gitu ya. Tapi harus ada sejadah, di luar sejadah kamu sholat. Ya halaman depan rumah kamu, 40 rumah dari daerah kamu itu harus terjadi manfaat bagi orang-orang yang menganggap dirinya kata keluarga sakinah, tapi kok nggak manfaat bagi orang lain kan? Karena habis sakinah mawadah itu kan apa ya? Hampir sama dia dengan warohmah sebenarnya. Sakinah itu kan tentram, damai, ya, sejahtera. Kalau mawadah ini sudah nggak ada apa ya, nggak ada niat buruk kepada siapapun ya kira-kira. Ya artinya nih ya, tentang cinta dan harapan yang hanya bertumbuh kepada Allah. Dan orang ini nggak usah panik, nggak usah panik karena mau apa saja sudah diurus oleh Allah. Bahkan, aduh enak nih ada Kang Baso nih hari ini. Nggak mungkin lah saya ada Kang Baso, tapi tiba-tiba ada di Kang Baso. Itu bukan kebetulan. Allah bukan maha kebetulan. Allah maha kebenaran. Apa yang benar dari situ, itulah kekasih-kekasih Allah akan dilayani. Karena keinginan dia sudah menjadi kehendak Allah ya.
Bahkan dia tidak berkeinginan Allah mengendakinya gitu ya. Bahkan dari apa ya, menyelenggarakan sekolah alam ya, ada kursus-kursus gratis semuanya Om Dik ya, sampai mereka bisa menghasilkan uang sendiri dan keluar negeri. Ya, saya percaya Allah itu maha kaya. Kalau kita miskin, Tuhannya Allah, ini mesti ada yang salah ini ya. Apakah kita pantas bersedih? Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, lalu nabinya Nabi besar Nabi Muhammad SAW, tapi hidupnya semeraut, carut marut, pasti ada yang salah ya. Atau ginilah, oke kamu miskin, kamu menderita, jangan sampai terlihat, karena orang kuat itu orang yang menderita tapi nggak kelihatan. Ya paling tidak begitulah, karena penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang berani menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Jadi di Al-Hikam itu dikatakan, kapankah seorang hamba merayakan hari raya, berpesta pora di hadapan Tuhannya, kapan? Jawabannya sederhana, saat datang penderitaan padamu. Ya, jadi saat menderita itu Allah hadir. Ya. Saat azan kita dipanggil. Jadi terhadap penderitaan katakanlah selamat datang penderitaan. Jadi jangan takut terhadap penderitaannya. Ya, jangan menantang-nantangnya juga. Jangan nantang juga. Ya, Nikahi penderitaan. Iya, dengan benih ikhlas. bercinta Dengan cinta. penderitaan. Nah, penderitaan kan ya misalkan dalam puasa kita juga akan mencoba merasakan. Nah, kalau itu kan masih dalam ranah ibadah. Iya. Tapi payahnya penderitaan itu identik dengan kehinaan dan kemiskinan. Sehingga orang tidak mau hidup di dalam penderitaan. Padahal Nabi siapa yang hidupnya tidak menderita? Menderitakah dia? Kamu saja melihatnya dengan sudut pandang dia menderita, padahal dia bahagia. Nabi Ibrahim dibakar 40 hari. Nabi Ayub Sakit. luka. Aduh, Nabi Yunus. Nabi Nuh. Ya, Isa sekalipun nggak disiksa, semuanya diangkat dia. Ya, menurut kisah kita, dia diangkat derajatnya ke surga. Mulia mana itu? Islam ini memuliakan para nabi-nabi ya. Otomatis. Nah, ini penderitaan ini harus kita lalui. Nah, penderitaan seperti apa yang ya kalau kita untuk mau naik kelas ke dalam makom yang mungkin lebih tinggi? Semua kan Rasulullah mengatakan idza haballahu abdan ibtala. Siap nggak ini? Gitu. Ketika Allah mencintai hambanya, dia akan diuji dengan ujian demi ujian. Sampai apa? Dia semangat tadarrua. Allah tuh nggak senang hambanya itu pengen terus menyapa dia. Dan biasanya kalau kita survei membuktikan kalau semakin menderita, gantungan kita pasti sama Allahnya lebih dahsyat gitu. Makanya Allah uji terus. Maka ada satu kisah dalam tradisi sufi. Kenapa sih para kekasih Allah itu sedikit? Ya memang itu tadi. Mau nggak kamu menderita dicintai Allah? Kebanyakan nggak mau ambil penderitaan itu. Jadi memang untuk mendapatkan cinta Allah tidak semudah yang kita bayangkan. Allah akan uji terus. Para nabi dan rasul nggak ada, kalau kita bandingkan penderitaan kita sudah ya Allah gitu. Tapi ngelihat nabi-nabi yang disebutkan Baghding itu nggak ada seininya gitu ya. Kadang Nabi Ibrahim Khalilullah tapi ayahnya pembuat berhala gitu ya. Nabi Lut yang nabi istrinya aja nggak ngikut dia seneng sama jenis gitu. Nabi Nuh aja istri sama anaknya nggak mau ikut gitu. Kurang apa? Rasulullah baginda kita sang tersayang kurang apa gitu? Diboikot 3 tahun di Mekah sampai 13 tahun akhirnya meninggalkan tanah kelahiran, nangis. Kalaulah kemudian orang Arab menerima saya nggak mau meninggalkan tanah kelahiran saya. Tapi karena ini adalah dakwah maka dia harus meninggalkan Madinah gitu. Saya tambahkan berdasarkan pertanyaan kamu, puasa tadi kamu nanya penderitaan yang bagaimana meningkatkan iman. Puasa itu kan kita menahan haus dan lapar, ya juga nafsu tentunya ya. Tapi kan anak kecil juga puasa ya. Terus apa hebatnya puasa kalau begitu ya? Ya rahasianya hanya Allah yang tahu. Tapi ada yang lebih hebat dari puasa menahan haus dan lapar, yaitu puasa kebenaran. Diulang coba. Puasa kebenaran. Puasa apa ini? Kita tidak berbuat, disangka berbuat. Kita difitnah. Ya. Lalu kau diam. Di dalam kebenaran kamu diam, merenung, lalu mengkaji. Jangan-jangan kebenaran kamu ini merupakan pembenaran diri kamu. Sehingga kamu harus diuji seperti ini. Nah, orang yang berpuasa kebenaran tidak mengklarifikasi.
maka Allah yang maha benar akan menyelinap sebagai kebenaran yang absolut di hati kita. Tapi kan kita nggak kuat. Kita balas. Di TV ini orang ngomong ini, pemimpin, di TV ini dia balas dengan TV yang lain. Ya, di hoak ini dibalas lagi dengan hoak. Kan kita kalau melihat fitnahan itu, pasti kan datangnya juga dari Allah. Kalau kita melihat semuanya serba Allah, kan selesai semuanya. Dan orang yang difitnah itu adalah orang yang teraniaya. Saat itu sebenarnya Allah lagi nunggu, kamu berdoa nggak? Jadi, ya Allah, aku pingin tamasya ke taman surga, Mudirodo, di Nabawi. Berangkat ya, dengan ongkos kefitnahan aja, kehinaan aja. Siapa bilang pergi haji itu mahal? Murah. Bagi Allah itu murah. Allah nggak mungkin membebani hambanya dengan sesuatu yang berat. Kita aja ini yang selalu kadang-kadang menganggapnya semua materi, ya kan? Ya, jadi sekali lagi teman-teman semua, puasa kebenaran ini penting. Biar negara ini tidak gaduh. Biar semua majelis lain dengan majelis tidak saling menikam. Tidak menjadi api dalam sekam. Ya. Ini menarik ya, tadi kita ngomongin keadilan, terus sekarang kita ngomong puasa kebenaran. Ini gimana menyandingkannya? Seperti bertolak belakang masing-masing konsepnya gitu ya. Keadilan ya harus ditegakkan misalnya kayak gitu. Tapi di sisi lain kita harus puasa kebenaran, mau difitnah, mau diberitakan hoax atau apa, kita harus diam. Ya, dalam arti kita lihat kontekstualnya dulu. Ya. Kalau itu sudah kerana hukum, kamu pun harus berangkat dengan ikhlas. Misalkan saya pernah mengalami masalah tanah. Sebelum ini pergi ke ranah hukum, pergi ke pengacara, saya ikhlaskan dulu. Ya Allah, kalau ini bukan milikku, ini adalah tanah wakaf untuk kemaslahatan, ambillah ya Allah. Aku tidak ingin menjadi hijab ini. Setiap jengkal tanahnya tidak mau. Nah, ketika, ini orang kadang-kadang lupa, ketika orang sudah mengikhlaskan, maka di balik ikhlas itu ada jalan keluar. Karena ikhlas itu adalah kunci surga dalam genggaman. Oh, luar biasa ini. Jadi kita ikhlas dulu, ridho dulu ya. Iya. Apa semuanya jalan akan terbuka gitu kira. Iya, saya kira orang sering bukan keliru ya, kurang pas memahami ikhlas, ridho itu wilayah hati. Itu harus diberesin dulu gitu. Masalah kemudian kita sewa pengacara, ngikutin administrasi ikhtiar itu wilayah dohir. Nah, seringkali antara hati sama dohir ini dicampur-campur sehingga kemudian wah, ini nggak bisa dong, nggak ikhlas lah harus. Jadi harus selesai dulu. Imam Ali kan mengatakan kalau engkau beresin urusanmu dengan Allah, Allah yang akan beresin urusanmu dengan manusia. Nah, seringkali kita ngerasa bisa ngurus ini semua. Kita pandai, kita punya link, kita punya. Beresin dulu urusan kita sama Allah. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu seringkali dibaca hanya untuk 1000 dinar ya Bang Dega. Padahal itu rumus hidup. Amayatakillah yaj'al lahu makhraza wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Itu firm. Barang siapa terus connected sama Allah, beres sama Allah, jalan keluar pasti ada. Allah berikan rezeki arahnya, ternyata akhirnya alhamdulillah ya Om Dik, semuanya dikembalikan. Dan kalau engkau selesaikan, engkau serahkan urusanmu sama Allah, Allah yang akan beresin. Karena kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Jadi memang di bab puasa kebenaran tadi, ikhlas itu juga ada definisinya, menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Ya, ikhlas itu head to head dengan Allah. Ikhlas itu tidak ada malaikat yang diutus untuk mengukur, menakar keikhlasan namanya, nggak ada itu. Kamu berhadapan langsung dengan yang maha abstrak. Jadi inilah Idul Fitri. Apa itu Fitri? Fitri itu murni, bahasa Inggrisnya original. Setiap Idul Fitri kita diwajibkan sebelumnya 30 hari kita berpuasa. Ya. Di bulan Ramadan itu kita mengkaji ulang lagi perjalanan spiritual kita, jasad kita, ruhania kita, agar kita bisa memaksimalkan pandangan-pandangan menjadi hamba yang ihsan. Gitu. Ya. Kita pasti melihat bahwa ada Allah di situ. Kalau kamu tidak yakin, yakinlah Allah ya Basir yang maha melihat. Menarik tentang ihsan tadi kan. Jadi iman saja belum cukup, Islam saja belum cukup, harus sampai ke makom ihsan tadi. Ya, tapi banyak orang terjebak di rukun iman. Rukun iman itu coba iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada
Hari akhir. Hari kiamat. Yang terakhir ini apa? Qadar. Qadar dan qadar. Ada orang iman dia semuanya, tapi tiba-tiba waktu dia mengejar rizki bangkrut ya. Ya Allah, kenapa jadi begini? Maka batal seluruhnya yang di atas. Tiba-tiba dia berumah tangga, pasangannya selingkuh. Ya Allah, kenapa ya Allah? Bukankah engkau, aku sudah bersadat padamu? Dia protes. Maka batal iman kepada Allahnya, iman kepada malaikat. Ini jangan lupa teman-teman semua. Jodoh, mati, dan rezeki itu di tangan Allah. Jangan kau pikir di tangan manusia. Jadi pada perihal-perihal yang sudah ditakdirkan, ingat ini qada dan qadar ini. Ya, kamu mau ke sini, sudah ditulis oleh Allah. Kamu akan jatuh di lubang karena dipepet. Kalau kamu ingat itu kan sudah ditulis di alam azali, maka jangan bilang, kurang ajar lo ya. Langsung disilang, tintanya merah, simbolnya api, tempatnya neraka. Tapi kalau kamu ingat Allah, kamu langsung istighfar, mendoakan Al-Fatihah orang itu, dan 7 turunan kita tidak akan terjadi kecelakaan seperti itu. Maka kita langsung dicontreng, tintanya biru, simbolnya air, tempatnya surga. Jadi teman-teman, sahabat semua, saya sedang walasti mengingatkan diri saya sendiri, bahwa hidup itu sebenarnya sudah ditulis oleh Allah, tapi belum dicatat oleh malaikat. Catatan inilah yang nanti kita bawa pulang sebagai buku amalan perbuatan baik kita. Jadi istri kita ini bawel udah ditulis. Istri lu bawel, suamimu tukang selingkuh, ya udah ditulis. Lalu kau protes terhadap takdir itu ya. Walaupun ini ada juga yang sudah dinasibkan, bisa diperbaiki juga dengan taubat dan nasyur. Ya tapi jangan berpisah. Karena perpisahan kebanyakan perempuan menolak karena tidak bahagia, kebutuhan ekonomi. Nih cerita sedikit. Ada orang cantiknya luar biasa, bahkan dia anugerahi tubuh yang seksi, bahkan dia ngajar guru fitness. Kurang apa aja Pak? Tapi diuji suaminya buta. Butanya karena darah tinggi yang memuncak. Marah-marah terus, siapa yang nggak betah? Lalu dia minta bercerai. Pas bercerai, air mata orang buta ini luar biasa. Saya pernah ketemu orang ini. Tiba-tiba yang seksi dan cantik ini menikah lagi dengan orang yang normal. Luar biasa kan? Tapi bukan hanya marah sekarang suaminya. Marah juga, bentak juga, banting piring dan mukul juga. Kemarin hanya marah. Karena sejatinya itu, hidup itu adalah penderitaan. Gimana ya? Sejatinya itu benar. Ya. Jadi bahagia itu jangan-jangan sebuah kata yang tercipta dari Yang Maha Pencipta untuk melenakan kita, sehingga kita tujuan hidupnya mencari bahagia, bukan mencari sumbernya bahagia. Yaitu Allah yang Maha memberikan kebahagiaan. Nah, itu menarik Ustaz. Ya, bukan mencari kebahagiaan tapi sumber kebahagiaan. Nah, itu gimana? Silakan. Iya, itulah yang sejatinya mesti menjadi pedoman ya. Kanjeng Nabi kan selalu khawatir sama umatku. Saya tuh khawatir sama umatku yang diuji dengan ujian yang dalam tanda petik ya tidak mengenakkan, bertubi-tubi sampai dia kehilangan prasangka baik. Tadi Bang Dik yang sampaikan itu, Rasulullah dari dulu sudah khawatir umatku itu kalau diuji 1, 2, 3 kehilangan husnudzonnya sama Allah selesai. Karena apa? Rukun iman yang ke-6-nya hilang. Jadi betul semuanya sudah ditulis, tetapi respon kita ketika takdir itu hadir, itulah yang menjadi catatan mau baik atau buruk. Yang tadi Bang Dik sampaikan belum dicatat sama malaikat. Dapat istri cantik, ujian. Istri jelek, ujian. Dan catatan ini, teman-teman saya yang cantik itu mudah bercerai. Ya, pertama orang cantik itu kadang-kadang malas berhubungan. Dia terlalu asik menyolek. Tidak semua memang, tapi orang-orang yang jelek teman saya awet semuanya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Om Dik, kita ngomongin ini apa namanya? Ya kemarin sempat safari dakwah kan yang keliling daerah-daerah di Indonesia. Itu apa yang mau disiarkan dari safari dakwah itu? Apa yang ingin disampaikan oleh? Saya ini bukan ustaz, saya tidak ingin jadi ustaz. Orang sekarang ini serba mau enaknya, lebih cepat, lebih baik. Ustadz Jeffrey disingkat jadi Ustadz Abdul Somad. Kalau saya Dik jadi Ustadz Udik. Nggak keren nama saya jadi Udik. Jadi saya hanya menjadi manusia biasa saja dengan cara saya.
Dan saya juga tidak mengatasnamakan siapa-siapa, kecuali ya Allah, keinginanku tidak lagi memiliki keinginan. Perjalankanlah aku ya Allah sebagai kendaraanmu. Kamu mau apa? Permudahlah. Jadi safari dakwah itu sebenarnya bukan kemauan aku. Jelas itu. Ya, itu kemauan Allah. Dan kita dari tempat ke tempat ini gak dikasih imbalan juga. Tapi Allah kan maha kaya. Selesai safari dakwah ini di Bali ini, datang orang kaya. Melepas jamnya. Harganya berapa ratus juta. Lo tinggal di Malang ya, nanti gue kasih rumah. Dia telepon langsung developernya, tolong dik doang kasih rumah. Coba itu. Kalau kita pikir ya, pantaskanlah dirimu menjadi kekasih Allah. Dia maha kaya. Kalau kamu diterima cintanya di hadapan yang maha terkasih, maka kamu tidak akan dimiskinkan. Gak akan pernah. Apalagi dalam masa pandemi ini, dia maha melindungi. Salah satu syaratnya adalah biar kamu nggak kena pandemi, kena corona, kena virus, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah bahwa kamu bakal kena gitu ya. Dan virus itu ada, corona itu ada. Tapi kan saya beriman 53 tahun nih kepada Allah yang maha tidak terlihat, tapi dia maha melihat. Bahkan sebelum kata ada, dia sudah ada sebelumnya. Bagaimana dengan 2 tahun virus corona yang baru ada dan tidak nampak, aku jadi luluh imanku yang selama 53 tahun itu. Jadi kalau soal kematian itu bicara takdir. Takdir itu pun harus diartikan orang yang sedang memanah diri kita. Ya, nih, bayangin virus nih. Ya. Orang yang sedang memanah diri kita. Jangan katakan kita pasti akan mati dan terkena busur panahnya. Ya, tapi kan kita diberi akal. Jangan kau angkat kardus, nanti busurnya tembus kena jantung kita. Ah, takdir. Enggak, kita bego. Tapi kalau kamu angkat perisai baja dan dia tetap tembus kena jantung kita, itulah takdir. Kematian itu sebagai takdir yang nanti bukan kita yang ngomong, tapi papan nisan kita yang menulis. Dan makanya aku jarang ngomong soal takdir dalam kehidupan ini. Karena aku tahu mana yang aku kerjakan, mana pekerjaan Allah gitu. Ini kalau tadi yang dibicarakan Bang Dik tuh nikmat sekali ya menjadi kasih Allah ya. Luar biasa. Nah, gimana sih kalau misalkan kita mau menjadi kasih Allah tuh? Ya mungkin ada step-stepnya, tahap-tahapnya. Atau ya itu ini aja, orang-orang terpilih gitu loh. Teman-teman, obrolan kita ini bakal panjang ya. Jangan lupa di subscribe ya. Like, share, and comment ya. Nanti kita masuk ke bab berikutnya. Ingin menjadi kekasih Allah.